Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Mardiani, NIM 250307015 dari Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari materi pertama hingga pembahasan terakhir yang telah kita bahas. Pembahasan pertama, hakikat pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Materi ini menjawab pertanyaan mengapa mahasiswa harus belajar pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib. Hakikatnya adalah proses national character building atau pembangunan karakter bangsa. Tujuan komprehensifnya yaitu yang pertama civic knowledge, yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua civic disposition, yaitu memiliki sikap toleran, disiplin, dan cinta tanah air. Ketiga civic skills, yaitu mampu berpartisipasi secara kritis dan bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara. Pembahasan yang kedua tentang Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Ini adalah tentang fondasi dan visi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara atau ground norm. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, seluruh aturan hukum di Indonesia dari undang-undang sampai peraturan desa harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Jika sebuah hukum bertentangan dengan Pancasila, maka hukum tersebut tidak sah. Pancasila sebagai ideologi negara adalah sistem nilai yang menjadi cita-cita bangsa. Ideologi terbuka, Pancasila tidak kaku, ia bisa menjawab tantangan zaman, digitalisasi, dan globalisasi tanpa mengubah nilai dasarnya. Fungsinya sebagai pemersatu bangsa atau integratif dan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Pembahasan ketiga yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat dan etika politik. Sistem filsafat Pancasila adalah hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa secara filsafat. Kelima sila adalah suatu kesatuan yang organik. Sila 1 menjiwai, sila 2, 3, 4, dan 5. Sila-sila ini tidak bisa berdiri sendiri atau dipisahkan. Etika politik merupakan cabang filsafat praktis yang menilai baik buruknya tindakan politik. Pancasila menuntut agar kekuasaan tidak dijalankan dengan menghalalkan segala cara. Politik di Indonesia harus memiliki moralitas ketuhanan atau takut pada Tuhan dan moralitas kemanusiaan, menghormati martabat manusia. Pembahasan keempat, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 membahas hukum dasar tertinggi dan tata aturan perundang-undangan. Kedudukannya sebagai hukum dasar tertulis dan alat kontrol apakah norma hukum di bawahnya sesuai atau tidak. Fungsi konstitusi yaitu membatasi kekuasaan penguasa agar tidak absolut dan menjamin hak-hak rakyat. Dan pasca amandemen, jelaskan bahwa Indonesia telah melakukan 4 kali amandemen 1999 sampai 2002 untuk memperkuat sistem demokrasi seperti pembentukan Mahkamah Konstitusi dan pemilihan presiden secara langsung. Kemudian pembahasan kelima yaitu tentang demokrasi Indonesia. Fokus pada demokrasi Pancasila. Prinsip utamanya kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Perbedaannya tidak seperti demokrasi liberal yang menang-menangan suara. Demokrasi Pancasila mencari titik temu melalui kebijaksanaan pilar demokrasi, adanya pembagian kekuasaan seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang saling mengawasi atau check and balance. Kemudian materi keenam yaitu tentang HAM dalam perspektif Pancasila dan Konstitusi. Bagaimana Indonesia memandang hak asasi, yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Di Indonesia tidak ada hak tanpa kewajiban. Hak seseorang dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan bangsa. HAM di Indonesia sangat menghormati nilai agama dan kearifan lokal. Pancasila menolak individualisme ekstrim dan komunisme serta mengambil jalan tengah yang menjunjung harkat martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Kemudian pembahasan ketujuh tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Memahami bentuk negara kita, mengapa kesatuan? Karena keragaman Indonesia sangat luas, sehingga dibutuhkan satu pusat kendali namun dengan pemberian otonomi daerah. Indonesia adalah negara kepulauan. NKRI mencakup kesatuan wilayah darat, laut, dan udara. Tujuan NKRI termaktub dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat tentang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Pembahasan ke-8, Bhinneka Tunggal Ika dan Multikulturalisme. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah strategi integrasi bangsa untuk menyatukan perbedaan primordial, suku, agama, ras, dan antar golongan ke dalam satu identitas nasional. Multikulturalisme adalah kebijakan atau sikap yang tidak hanya mentoleransi perbedaan, tetapi juga menghargai dan melindungi keberagaman budaya tersebut sebagai modal sosial untuk memajukan peradaban bangsa. Kemudian yang ke-9 tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap dirinya sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Laut bukan pemisah, melainkan pemersatu pulau-pulau. Ketahanan nasional, suatu kondisi dinamis yang mencakup aspek astagatra, yaitu 3 aspek ilmiah dan 5 aspek sosial. Bangsa yang tahan adalah bangsa yang punya daya saing dan mampu bangkit dari krisis. Pembahasan ke-10, kewarganegaraan dan bela negara. Kewarganegaraan menyangkut hak, perlindungan hukum, fasilitas negara, dan kewajiban pajak dan ketaatan hukum. Bela negara sesuai pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bela negara adalah hak dan kewajiban. Di masa damai, bela negara dilakukan melalui pengabdian profesi, pelestarian budaya, kepatuhan terhadap hukum, dan peningkatan prestasi nasional. Yang ke-11, etika dan karakter kebangsaan. Karakter bangsa adalah perilaku kolektif yang mencerminkan jati diri Indonesia. Nilai utamanya yaitu integritas, gotong royong, religiusitas, nasionalisme, dan kemandirian. Pentingnya etika dalam kehidupan berbangsa. Etika berfungsi sebagai kompas moral agar kemajuan teknologi dan ekonomi tidak menggerus rasa kemanusiaan dan keadilan. Dan pembahasan terakhir yaitu tantangan globalisasi dan internalisasi nilai Pancasila. Tantangannya yaitu masuknya ideologi radikal, konsumerisme, individualisme, ekstrem, dan disrupsi digital yang bisa memecah belah persatuan melalui hoaks. Internalisasi yaitu proses mendarah dagingkan nilai Pancasila ke dalam perilaku sehari-hari. Pancasila harus menjadi living ideologi atau ideologi yang hidup melalui pendidikan, teladan pemimpin, dan kebijakan negara yang berkeadilan. Itulah tadi pembahasan dari ke-12 materi. Semoga ini menjadi pembelajaran dan bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.